Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah korban yang diselenggarakan pada hari ini dan 3 hari yang akan datang. Ibadah itu tidak terlepas dari apa yang telah menimpa Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam, di mana kita semua umat muslimin dan orang-orang mukmin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan milah Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah telah benar Allah dan ikutilah jalan atau millah Nabi Ibrahim, seorang yang hanif, seorang yang lurus, dan tidaklah wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Hadirin rahimakumullah, di sini jelas bahwasanya barang siapa yang mengikuti milah agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan setelahnya, tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik, tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya bahwa apabila kita mengikuti milah jalannya para rasul, jalan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi dan rasul sebelumnya, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertauhid, hamba-hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada peristiwa yang menimpa Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, seperti mana dalam kisah diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Di dalam ayat itu salah satu di antaranya menyebutkan bahwa maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di sini nampak bahwa Nabi Ismail alaihissalam taat dan ikhlas dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam itu sendiri. Sehingga ketika Nabi Ismail alaihissalam berada dalam usia hulam, di mana ia telah sampai pada usia
di mana anak itu sudah mampu bekerja. Pada usia tersebut Nabi Ibrahim sangat mencintainya, merasa putranya benar-benar mendatangkan banyak manfaat. Saat anaknya seperti itulah Ibrahim mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lihatlah ketika mendengar mimpi ayahnya untuk menyembelihnya, maka Ismail adalah seorang hamba yang sangat patuh. Ia pun menyatakan dirinya termasuk golongan orang-orang yang bersabar dan memberikan motivasi atau mendorong ayahnya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang menjadi teladan kita, bagaimana tingkat ketakwaan kita dan tingkat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ibadah kurban ini juga memiliki sejarah yang panjang. Bahkan sejak peradaban manusia itu ada, ibadah kurban sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita ingat bahwasanya dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan putranya untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu Habil dan Qabil, dan juga kemudian umat Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi yang indah, yang sangat langka untuk umat beliau. Lalu berlanjut di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Demikianlah Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk selalu rela berkorban untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ibadah korban termasuk dalam kategori ibadah individu dan juga ibadah sosial. Ibadah individu di dalam hal ini adalah memberikan manfaat bagi individu yang melaksanakannya dan juga memberi manfaat pada masyarakat. Dimensi sosial dari ibadah korban ini sangat meluas, sehingga ibadah korban dalam konteks kekinian merupakan salah satu manifestasi dari jihad sosial yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jihad sosial di dalam meningkatkan perbaikan gizi masyarakat maupun jihad sosial di dalam meningkatkan salah satunya adalah ekonomi masyarakat. Dengan adanya ibadah kurban, maka wirausaha yang terkait dengan pertanian dan peternakan khususnya menjadi hidup dan menjadi berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini. Kemudian dengan ibadah kurban ini kita juga bisa membangun kebersamaan, membangun toleransi, membangun ukhuwah, membangun persatuan, terutama di dalam mengatasi krisis, meningkatkan sense of crisis di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi peduli terhadap sesama, peduli untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang menimpa kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk khutbah pertama pada Salat Idul Adha pada hari ini. Ada lebih dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Hadirin sekalian, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak
Sholawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan solusi, memberikan penyelesaian atas segala permasalahan-permasalahan yang menimpa kita, dan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk tetap menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan berikan kekuatan kepada kita untuk bangkit setelah era pandemi COVID-19 ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.